Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Kemarin pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2025 telah dilaksanakan Rakornas ya, atau Rapat Koordinasi Nasional AP3KI, Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia di Jakarta. Dan ada 13 rekomendasi yang dikeluarkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional tersebut. Salah satu hal penting yang menjadi rekomendasi tersebut adalah pengalihan status atau pengangkatan dari P3K menjadi PNS. Pada saat rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Mardhani Alisera ya, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dan salah satu pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Kedua pejabat tersebut juga tidak menyalahkan gitu ya. Artinya aspirasi pengangkatan P3K menjadi PNS sah-sah saja dan mungkin juga bisa dilaksanakan, tetapi juga harus tetap diperjuangkan atau melalui perjuangan. Pak Mardhani Alisera juga memberikan arahan agar para P3K berkinerja baik sehingga pemerintah punya kemauan untuk mengalihkan status atau mengangkat menjadi PNS. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan rapat koordinasi ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan rekomendasi Rakornas ya, Rapat Koordinasi Asosiasi P3K Indonesia yang dilaksanakan kemarin ya, Minggu 6 Juli 2025. Salah satunya terkait dengan pengalihan status atau pengangkatan dari P3K menjadi PNS. Kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya ini rekomendasi Rakornas AP3KI, P3K jadi PNS, yes, DPR dan Kemendagri perjuangkan. Kita coba bacakan ya. Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja AP3KI yang berlangsung 5-6 Juli di Jakarta menghasilkan 13 rekomendasi. Dari 13 rekomendasi itu ada soal pengangkatan P3K ke PNS. Menariknya, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Dewan Pembina AP3KI, Mardhani Alisera dan Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan dukungan terhadap perjuangan AP3KI. Saya senang banyak honorer K2 dan non-ASN database Badan Kepegawaian Negara sudah menjadi ASN P3K. Namun perjuangan masih terus dilanjutkan, yaitu menuju PNS, kata Mardhani saat memberikan pengarahan dan Rakornas AP3KI di Jakarta, Minggu 6 Juli 2025. Menurut politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, P3K harus berkinerja baik agar pemerintah bisa memberikan penilaian positif. Hal senada diungkapkan Horas. Keinginan AP3KI menjadi PNS sah-sah saja, tetapi perlu diperjuangkan. Ketum AP3KI Nur Baitih mengatakan, pengalihan P3K ke PNS memang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun bukan berarti itu tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu, AP3KI akan terus berjuang agar diangkat menjadi PNS sesuai perjuangan awal. Kami yakin akan ada perubahan dalam regulasi nanti. P3K berkinerja baik seharusnya diangkat PNS, tegasnya. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut, Ahmad Saifuddin, pengurus AP3KI, membacakan rekomendasi Rakornas yang hasilnya diserahkan kepada Komisi 2 DPR RI dan Kemendagri. Adapun 13 poin rekomendasi AP3KI sebagai berikut. 1. Kesejahteraan P3K dalam jaminan pensiun dan penghasilan tunjangan tambahan, serta tunjangan melekat lainnya setara dengan PNS yang tertuang dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 2.
adanya jenjang karir yang jelas untuk P3K, dan kesetaraan pangkat, golongan, ruang, dan jabatan setara dengan PNS. 3. Adanya regulasi rotasi mutasi agar adanya keberpihakan terhadap P3K dalam hal pengajuan perpindahan instansi atau dinas, terutama dalam jenjang waktu yang tidak terlalu lama, maksimal 5 tahun. 4. Adanya penyesuaian ijazah bagi P3K yang memiliki ijazah selain S1, S2 pada saat mendaftar P3K agar dapat kenaikan pangkat atau golongan ruang. 5. Terkait dengan masa kontrak P3K dilakukan secara otomatis sampai dengan batas usia pensiun. 6. Adanya penyesuaian terhadap guru agama terhadap status dapodik antara swasta dan negeri dalam hal mendapatkan program PPG. Kemudian 7. Penyelesaian terhadap R2, R3 database PKN untuk percepatan pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi P3K paruh waktu paling lambat Oktober 2025 dengan catatan masa kerja maksimal 1 tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. 8. Terhadap honorer database PKN yang berstatus TMS agar dapat mengikuti seleksi tahapan P3K. 9. Untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait P3K paruh waktu untuk mengakomodasi honorer database R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi agar ada kejelasan status dan terhindar dari pemutusan kerja sepihak. Mengingat banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. 10. Adanya solusi penyelesaian terhadap honorer yang bekerja minimal 2 tahun atau R4. 11. Guru swasta dapat mengikuti seleksi P3K dan dikembalikan ke sekolah induk. 12. Adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk menyelesaikan R2 dan R3 pada daerahnya, agar tidak menjadi PR ke depannya seperti honorer K2 sebelumnya. 13. Terkait poin 1 sampai dengan 12, maka AP3KI mendorong adanya revisi Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 untuk mengubah P3K dalam jenis kepegawaian sehingga status P3K menjadi PNS. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia. Ada 13 ya. Dan salah satu yang mungkin paling penting adalah pengalihan status dari P3K menjadi PNS. Para P3K ini juga menyuarakan aspirasi dari R2, R3, R4 agar bisa segera ada kejelasan status bagi mereka. Jadi kita tunggu ke depan ya apakah 13 rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh DPR dan juga Kemendagri. Kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.